Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa yang dimanapun Anda berada masih menyaksikan Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Tema kita pada kali ini yaitu tentang masjid dalam bentuk ketenangan daripada hati kita. Hidup bisa tenang tergantung hatinya. Maka di antaranya ciri meraih kehidupan yang tenang, yang pertama tadi dibahas adalah hatinya terlebih dahulu harus tenang. Caranya supaya hati tenang, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kuncinya, kalau hati sudah tenang, maka setiap gerak-gerik kita pun akan terasa nikmat ibadah Allah. Bahkan orang yang beriman itu yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah katakan bagi orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menggerakkan daripada tubuhnya mencari nafkah karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari manapun itu caranya, dari manapun itu sumbernya. Dan Allah bimbing dengan rizki itu, rizkinya itu halal dan tayyibah. Tayyib dan halal, halal dan tayyib tidak bisa dipisahkan ibadah Allah. Maka daripada ketenangan itu akan dapat. Kuncinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkalanya kita ini ada yang namanya nafsul amarah. Nafsul amarah ini yang kadangkala kita tidak bisa mengendalikannya karena jarangnya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedangkan para alim ulama, para dzurriyyah Rasul, para habaib, para kiai, para ustaz, para asatid, semuanya mengajarkan karena memang ini sumbernya daripada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara-caranya sebagaimana banyak para alim ulama, bahkan dzurriyyah Rasul Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau menyusun daripada Ratibul Haddad. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau menyusun daripada Ratibul Attas. Juga ketika hanya dibacakan maulid-maulid yang mana cinta kepada baginda Rasul, bukan hanya saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketenangan bisa diraih dengan bersolawat kepada Nabi yang mulia Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ketika hanya kita duduk di majlis ta'lim wa mujalasatil ulama, duduk dengan para alim ulama di majlis ta'lim, yang sehingga ketika hanya kita melihat daripada ulama itu lebih baik, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kebaikan sebagaimana kita bisa bersedekah, kita bisa berbuat kebaikan, amal soleh yang dimana melihatnya ulama jadi ibadah Allah. La taktubu qalaman, la taktubu harfan, meskipun tidak menulis satu huruf pun, itu Allah kasih kebaikan sebagaimana balasannya menginfakkan bersedekah 1000 kuda. Allahu akbar walillahil hamd. Duduk di majlis, bagaimana pahala-pahala yang lainnya dan ketenangan-ketenangan yang lainnya. Dibacakan maulid Ad-Diya Ulami, dibacakan maulid Al-Barjanji, dibacakan maulid Simtid Durar, dibacakan maulid-maulid yang lainnya, supaya ternyata duduk bersama ulama, bersolawat kepada baginda Rasul, dan mendengarkan manakib-manakib, kisah-kisah daripada awliya illahi ta'ala, yang sehingga kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, sebagaimana para ulama-ulama, beliau merasakan ketenangan, beliau merasakan kedamaian, kebahagiaan, kesenangan, ketentraman dalam kehidupan ini, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala bimbing dia dalam kehidupannya, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala apapun yang di dalam hatinya Allah kasih ibadah Allah. Mari kita sama-sama belajar bagaimana para alim ulama, beliau duduk, beliau hidup di muka bumi ini, beliau dalam keadaan senang, tentram, damai. Allahu akbar walillahil hamd. Maka kuncinya yang kedua adalah banyak salawat kepada baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memang kita pun menyadari
banyaknya halangan, gangguan, ancaman, rintangan yang memang ketika hanya kita hadir ke majlis ta'lim itu. Karena ternyata masih ada nafsul amarah yang kadangkala kita tidak bisa mengendalikannya. Tapi yang kedua ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini yang ketika hanya kita melakukan sebuah kejelekan, melakukan maksiat, melakukan mungkin yang kadang-kalanya kita lalai dalam sholat, lalai dalam mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Ternyata di dalam hatinya merasakan, ya Allah, saya tadi nggak sholat, ya Allah saya tadi nggak ngaji, ya Allah saya tadi nggak bersedekah, ya Allah tadi saya tidak zakat, ya Allah saya tidak berbuat baik pada orang tua, ya Allah saya tidak bisa berbuat baik dengan tetangga, dengan sahabat. Tapi merasakan kesalahan itu, menyesali daripada kesalahan itu, ternyata masih ada nafsul lawamah di dalam dirinya. Itu bagus pula dibandingkan nafsul amarah. Tapi yang lebih bagus itu adalah nafsul mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa yang tadi saya sampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jiwanya tenang, yang jiwanya damai, yang jiwanya senang karena memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho, kita pun ridho. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita, Nabi kita, panutan kita, uswah kita. Ya, agama kita Islam ridha, sebab inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Siapa orang yang mencari-cari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, Allah tolak. Hanya satu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Beruntung orang yang beragama Islam, maka kalau mengikuti syariat-syariat baginda Rasul, Allah tenangkan, Allah damaikan, Allah bahagiakan. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetap menyaksikan Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.